Ya, di pagi hari jam 7.41 tanggal 7 bulan 5 tahun 2025. Kita akan mengupdate lagi emiten punya teman-teman sendiri, ada Koka, Akro, dan lain sebagainya, ada Das, ada Harum juga. Mudah-mudahan bisa dibahas untuk pagi ini. Baik, selanjutnya teman-teman, kepada teman-teman yang senantiasa support di channel ini ya, baik yang like, yang nge-share, yang terus berkomentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya berikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten itu yang saya bahas di sini teman-teman nih, ini semua punya teman-teman sendiri ya. Ingat, yang berhasil saya kumpulkan di kolom komentar. Dan bagi teman yang telah mendoakan saya, terima kasih. Saya pun berdoa semoga teman-teman dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Serta yang telah memberikan super thank, terima kasih. Mudah-mudahan super thank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan lagi kepada teman-teman. Baik, tanpa berpanjang lebar dan tanpa sangkut paut, teman-teman ya, kita langsung ke Akro. Ke Akro, ada apa dengan Akro? Akro sudah naik dikit ya. Akro. Ya, Akro sudah melewati harga terbawahnya, sekarang sudah melewati harga murahnya. Artinya sekarang lagi up, tanda kenaikan sudah dibikin sama di sini teman-teman ya. Sudah ditembus nih satu nih. Ini tanda kenaikan, pas banget di tanda kenaikannya. Target kemana? Ke 78 ya. Cuman ini si Akro nih masih ada pembuangan daripada barang lokalnya teman-teman. Nggak apa-apa teman-teman. Kadang-kadang kenapa katanya kok bandar lokal atau penjualan tapi harganya naik. Nah, suka saya bilang teman-teman, ketika teman-teman atau semua retail memakan kanan teman-teman ya, artinya si bandar menyiapkan barang untuk dimakan teman-teman, artinya mereka jualan. Nah, kalau teman-teman ketika si bandar lokal itu jualan terus harganya turun, biasanya teman-teman nyimpen sebelah kiri karena ingin dapat barang. Jadi saya sarankan kalau beli barang hajar kanan aja teman-teman ya, jangan sampai teman-teman nunggu di sebelah kiri ya. Kalau sebelah kiri teman-teman juga bisa dihajar sama bandar ya. Untuk bandarnya ini masih dalam, pembuangan, teman-teman CC udah keluar ya? Sayang banget CC keluar ya? Padahal berharap dengan CC betul betul CC adalah jualan di atas teman-teman ya. Semenjak dia ngambil di sini teman-teman nih bandar, Foren ya, mengambil ternyata betul dia jual di atas. Dia ngumpulin barang, maaf harga dan jualan di atas. Mudah-mudahan bisa sampai secara EMA sudah mulai bagus. Secara MA sudah mulai bagus ya. Ini tanda-tanda penurunan di level 59 masih aman. Kalau dia turun ke level 59 masih aman, kecuali kalau ke angka 55 berarti dia mau turun ke bawah lagi gitu kan. Nah, kalau ada kenaikan kemana targetnya? Ada kan ke 71, ke angka 74, tapi target sesungguhnya ada di angka 79. Ini target yang kedua kalinya teman-teman. Di sini ada gap teman-teman ya. Sembari ada yang nanya apakah gap akan harus ketutup? Ya, saya nyatakan kalau gap itu harus ketutup. Gap down harus ketutup. Gap up pun demikian teman-teman. Kalau gap down biasa untuk target kenaikan, kalau gap up biasa untuk target penurunan. Apalagi kalau gap yang sangat lebar begini, ini tanda-tanda harus ke sini teman. Ini si Akro ini saya targetkan ke angka 108 minimal ya. Ini target utamanya ada di angka 133 untuk si Akro ini. Mudah-mudahan bisa sampai sana ya. Nah, sementara ini karena barangnya dimakan, teman-teman bagus, teman-teman. Artinya teman-teman kita sudah memakan barang-barangnya. Nah, mudah-mudahan, walaupun ada koreksi kalau masih terus dimakan masih enak teman-teman ya. Yang suka khawatir itu ketika teman-teman naruh sebelah kiri, itu akan dihajar teman-teman masih bandar ya. Emiten yang dilongsorkan artinya targetnya ke harga listing teman-teman ya. Harga listingnya 158 nih teman-teman. Tapi kalau teman-teman istilahnya, ketinggian ya udah 128 juga sudah cukup. Oke, untuk Akro seperti itu ya. Lanjut ada Citi teman-teman ya. Secara TA bagus teman-teman si Akro. Citi tanda kenaikan sudah ditembus di sini teman-teman nih, tanda kenaikan ya. Bukan nih tanda penuh ini belum di-update lagi udah lama nih, satu, ini 2 nih tanda kenaikan tanda penurunan ini 3 nih, ini tanda penurunan nih. Ini belum pernah di-update lagi nih, udah lama nih. Tapi pas ngupdate-nya sekarang bagus teman-teman nih. Target tanda kenaikan sudah ditembus sama Shadow 117. Targetnya di sini aman 132 nih ya. Ini target yang ini 132 terus di angka 168. Ingat ya, targetnya 133 132 sama 168 itu targetnya. Terus hati-hati area sini teman-teman nih. Ini ada area mudah-mudahan sih buat nanti masa depan ya untuk penurunan. Satu di angka 70 itu untuk masa depannya mudah-mudahan. Ada gap juga di angka 79 teman-teman ya.
itu hati-hati. Nah, ini juga ada di angka, 91, itu target penurunannya. Nah, apabila si CT ini turun longsor ke angka sini teman-teman nih, ataupun di atasnya dikit di sini nih, di atasnya dikit, ya nggak usah khawatir ya. Maksudnya kalau jeblos, 79 kan, tapi kalau dia jeblos di angka sini nih, di MA20-nya masih posisi aman. Masih posisi aman ya. Ini target kenaikan selanjutnya di sini juga ada nih, di angka 110 itu ada target kenaikannya, tapi targetnya, ini tanda kenaikan aja 2 ini ya. Harus bisa melewati ini baru dia bisa ke 133 karena ini adalah, eee, tahanan yang perlu dijebol teman di sini nih. Ini ada tahanan yang perlu dijebol ya. Kalau sudah kejebol dipastikan dia naik ke 134, tapi kalau ditahan di sini ya udah, wassalam bisa longsor lagi ke arah ke 79 ataupun ke arah, 90 untuk sideways sebentar. Ini secara MA masih posisi uptrend ya. Kenapa? Perhatikan MA20-nya masih berada di bawah candle, artinya masih berada, dalam posisinya. Nah ini per hari ini itu si bandar foreign masuk, bandar lokal pun masuk. Ini bandar lokal masuk, di sini ada XL, YB, teman-teman Kakak saya pikir sih ini kalau bandarnya, kalau XL kan paling utama nih teman-teman, saya pikir si YB kalau nggak si Kakak di sini teman-teman, atau enggak si YJ juga udah masuk tapi sedikit ya. Saya pikir si YB kalau nggak si Kakak. Nah ini untuk si bandar Poren kita cek deh dari tanggal 2 Mei ya. Dari tanggal 2 Mei kita lihat siapa si Porennya, Cece, mudah-mudahan Cece betul teman-teman 6.000. Nah, CC itu seperti biasa teman tadi ngambil 23 jual 16. Berarti dia masih ada sisa barang 6.000. Nah, seperti kebiasaan CC itu biasanya, dia mungut barang, markup harga dan jualan di atas. Nah, ini sudah mulai jualan nih teman-teman ya. Mudah-mudahan hari ini bisa nembus ke angka 110 dulu deh, ya tembus dulu sama jangan sama shadow, kalau sama shadow kan sudah terjadi ini, cuman, gagal gitu kan. Ini harus tembus sama body teman-teman CT ya, oke? Jadi CT dalam posisi uptrend masih di posisinya. Bandar lokal atau bos cenderung akumulasi. Smart money kembali ngambil langsung terjadi kenaikan. Lanjut, jadi targetnya udah diketahui ya di angka 135 sama di angka 172. Hati-hati area 78-nya, itu adalah gap yang sangat lebar. Lanjut ada PNBN. PNBN, PNBN. Lihat PNBN ya. PNBN. Oh iya, oh tadi nanyain prospek CITI, kita lihat dulu ya, CITI ya. CITI untuk bunda catnya. Oh, posisinya murah banget teman-teman CITI nih. Ini 71 kita cek di sini CITI posisi untuk, PR rasionya berapa. Kalau PR rasio saya sangat penting teman-teman untuk menentukan sebenarnya dia dalam posisi murah atau mahal ya. Kadang-kadang ini posisinya 47, isi 70 masih ada peluang teman-teman ya. Targetnya kemana? Targetnya jangan jauh-jauh ke harga tengah, di sini ajalah, di angka 188 ya buat kecilnya sama di angka 247-an ya. Kalau di sini, cenderung tercapai ya teman-teman, 160 itu cenderung tercapai. Sorry. Di 160 itu cenderung tercapai. Jadi lebih baik teman-teman ya udahlah standarnya di sini oke, kalau dia lebih dikit berarti ke 258 gitu kan. Secara PR rasio 71 di sini di angka 47 berarti dalam posisi murah. Lanjut ke PNBN ya. PNBN yang ditanyakan apa ini? Asingnya bagus apa tidak? PNBN kita lihat step 1, step 2, step 3. Ini step ini udah dilewatin ya penurunannya. Yang sudah nyentuh dia di step 2, dia meninggalkan jejak penurunan lagi. Yang keberapa nih? Di angka 1135, 1355. Jejak penurunan 1525. Hati-hati dalam posisi downtrend. Kenapa? Sudah melewati MA20 dan sudah melewati ini tanda gapnya sudah dilewati dengan baik. Nah, ini hati-hati teman-teman, MA10 sama MA20 sama MA200 sudah mulai di atas candle lagi, hati-hati ya. Tetapi perhatikan teman-teman ini ada yang namanya si kepala merah di sini ya, 1720. Nah, sudah ada tanda kenaikan di sini nih. Nah, ini mudah-mudahan prank doang sebentar ya. Soalnya si MA-nya masih menuju ke depan ya. Nah, jadi ini tinggal dorongan aja karena hari ini ada lumayan teman-teman ya. Dia sudah bikin di sini ya, mudah-mudahan sih tidak jebol sini ya. Tapi kalau dia jebol sini berarti dia mau menutup gapnya dulu nih. Ya mudah-mudahan dia mantunya dari arah 1525, tapi secara, gap harusnya ketutup dulu, mendingan ditutup dulu deh gitu kan. Kenapa? Biar aman. Ini harga wajar 1.600 sekarang 1.500 dikit lagi berarti ini
Kalau nanyain bandarnya teman-teman ya, kalau nanyain bandarnya aja PNBN, asingnya bagus enggak nih? Asingnya sudah mulai masuk lagi, ya. Kemarin keluar sudah masuk lagi di angka 25, tanggal 25. Tanggal 25 April, coba cek tanggal 25 April siapa yang masuk. Nah, ada NI, bukan teman-teman. Kita groskan dulu deh. Ini kurang ini nih, teman. Nggak update nih, nggak update nih. Cek dulu nih, regulernya. Wow, 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 wow. SLMG Foreign. Nah, ternyata di sini ada Foreign Exchange teman-teman ya. KW nih, ya. Di Foreign Exchange ada teman-teman. NI, Foreign, ada BB di sini. Kalau dari pungutan sudah mulai baik teman-teman. Cuman ini kebanyakan foreignnya foreign KW teman-teman ya. Foreign KW nggak kayak BK gitu kan. YU mungkin teman-teman itu bagus teman-teman ya. YU, BK, AK tuh teman-teman ya. Itu bagus. Atau RX teman-teman ya. Itu bagus. Nah, ini di apa namanya, diakumulasi sama Poren KW ya, NI, TP, EC ya, ini Poren BB juga Poren KW teman-teman, YP juga sama, PD juga sama, jadi diakumulasi sama Poren KW teman-teman. Artinya akunnya akun Poren tapi pakai broker lokal teman-teman ya. Bisa-bisa ya terjadi seperti kayak CC itu bagus teman-teman ya. Saya harus bisa melihat teman-teman perhatikan ketika si NI KW Poren KW itu dia memaaf harga enggak, teman-teman ya. Kalau apakah cenderung dia seperti retail gitu, dia tidak punya arah, teman-teman ya. Kalau CC punya arah tuh, akumulasi, dia sideway, di maaf harga jualan di atas. Tapi dia nggak lama biasanya, teman-teman ya. Biasanya nggak lama, cuma 3 sampai 4 hari, seminggu doang dia itu biasanya nggak lama-lama dia. Nah, kalau BK kadang-kadang ngumpulin, nah BK kehebatannya BK apa? Dia bisa jualan di bawah dengan shadow, model gini nih. Nah, itu si BK itu kerjaan seperti ini biasanya teman-teman nih, ini kerjaan si BK biasanya nih, ya. Nah, kayak gini kerjaan si BK nih biasanya nih teman-teman, ada shadow atas, shadow, langsung dibawa ke bawah ya. Secara MA ini posisinya masih, posisi downtrend teman-teman, karena si MA10, MA20, dan MA200 berada di posisi, di atas kadar semua, kecuali kalau ditarik langsung ada dorongan, gitu ke arah sini. Nah, udah mulai tuh uptrend semua ya, udah mulai di jalurnya. Oke, teman-teman Smart Money juga sudah ngumpul kecil-kecil, tunggu aja Smart Money sampai ngumpul teman-teman ya. Di sini Smart Money juga ngumpul, terjadi kenaikan sementara. Bisa juga Smart Money ngumpul, terjadi kenaikan sementara. Kita lihat PNBN posisinya di mana. PNBN. Ya, posisi di harga mahalnya teman-teman, ya pernah harga paling tingginya dijeblosin ke harga tengahnya, kalau ditarik dari sini ya posisi downtrend teman-teman ya. Nanti teman kalau mau teman-teman upayakan ambil di bawah aja. Watchlist di itu teman-teman, di daftar teman-teman ya. Nanti teman-teman ngambilnya setelah MA10 di bawah candle menuju ke atas seperti ini. MA10 di bawah candle menuju ke atas. Nah, teman ngambil sini juga. Ya boleh nih MA10 di bawah candle menuju ke atas ya. Nanti teman-teman bisa diperhatikan, oh ini lagi mahal. Kalau saya sendiri cenderung, emiten-emiten yang dari tengah ke atas tidak akan beli teman-teman ya. Walaupun prospeknya bagus tapi tidak akan sampai. Saya akan menunggu sampai murahnya di mana. Ketika fundamentalnya baik teman-teman atau si bandarnya bagus teman-teman ya. Nanti saya akan ngambil di bawah sini. Ya antar tengah ke bawah. Ya walaupun sudah ke bawah tapi saya akan ambil untuk konfirmasi dulu. Set konfirmasi setelah ada kenaikan baru saya masuk, lihat dulu apakah si bandarnya masuk atau tidak. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, setelah itu saya biarkan, udah, saya pakai strategi aja. Kalau sekarang posisinya lagi mulai lumayan mahal, teman kan posisinya di atas harga tengah ya. PNBN ya, PNBN. Kita cek PNBN di sini. Bang Pan. Ini kalau dari PE rasio berdasar fundamental ini teman-teman ya. Ini PE rasionya 13, sekarang di 14, berarti masih posisi murah satu kali teman-teman ya. Masih ada pulang ya teman-teman, bandar, lokal mat, bandar foreign akumulasi, cuman lokal lagi posisi ngebuang teman-teman ya. Dan yang isi itu bandar lokal KW. Koka sekarang teman-teman, Koka. Koka juga lagi bagus ya kemarin ya. Koka bagus teman-teman, menyentuh targetnya di sini nih, ya. Menyentuh targetnya nih, kemarin itu ya.
88. Nah, di situ kan set, pindahkan ke atas. Nah, ini 88-nya sudah mulai ini apa, hilang dah, hilang. Sudah menyentuh ini teman-teman ya, udah bebas, yang saya bebas tugaskan aja nih, tercapai di sini ya. Ini tanda penurunannya sudah dilewati juga, bagus, berarti kita cari tanda penurunan yang baru, kita gedein dikit. Nah, ini tanda-tanda penurunannya di sini teman-teman, di angka 78. Siapa ini? Ada si ekor merah. Nah, ini di sini ada gap kecil. Nah, selagi dia terus ke sini, hati-hati ya, antara turun ke 80 ataupun ke angka 78. Kalau tidak ada tekanan lagi, cenderung dia akan turun. Tapi kalau dia turun di level sini, di angka 85 masih aman. Karena posisinya MA10 sama MA20 berada dalam posisi menuju ke atas. Targetnya di angka 92 dulu ya. Kemarin sudah tercapai dengan shadow, tapi saya bilang kalau sama shadow ya silahkan aja ambil gitu kan. Tapi kalau saya harus tembus sama yang namanya body teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk si Koka seperti itu. Pungutannya kemarin kan dia si Bandar Poren ngambil terus ada peluangnya. Ini dikeluarin sama si Bandar Poren teman-teman ya. Sama si lokal pun dikeluarin per hari kemarin. Tapi barang mereka masih banyak, teman-teman, barang mereka masih banyak. Kita lihat untuk Koka lokasi di mana dan dia dalam posisi apa. Ya, emiten yang dilongsorkan berarti saya punya target berarti ke harga atas, teman-teman. Ini emiten yang dilongsorkan. Udah bikin step 1, step 2, step 3, step 4. Ini dalam posisi step 4 ya. Di sini step 4 teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan menjadi target kenaikannya bisa mencapai ke level 104 dulu deh. Kalau dia sudah mulai ke sini ya otomatis dia kan target utama dan nah ini target utama saya teman di sini. Di angka 172. Emang dalam waktu yang tidak sebentar teman-teman ya. Emang target saya ke situ. Ya akan turun naik, tapi dia sudah bikin step teman, step 2, step 2 nih, step 2, step 3, step 4 gitu teman-teman. Nanti kalau kenaikan turun lagi. Selagi dia tidak jebol teman-teman area sini berarti masih kehitung step 5 teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ke targetnya ya di angka 91 sama di angka 104 dulu deh. Ya ke situ karena sudah melewati beberapa harga tertingginya, saya pastikan ini kalau secara MA teman-teman, posisi uptrend ini ya. Walaupun turun ke angka 848-nya masih aman, kecuali kalau sudah turun ke angka 80-an gitu kan sudah melewati si, MA11 sama MA20 cenderung, dia downtrend. Tapi kalau dia turun ke 73, secara garis besar dalam posisi uptrend. Kenapa? Belum menjebol MA200 teman-teman ya. Tapi kabar hari ini bahwa si Bandar Lokal cenderung jualan teman-teman, hati-hati ya, jualan teman-teman ya. Domestiknya ada si LG yang masuk, XA keluar nih, LG sudah mulai masuk ya. LG sudah mulai masuk, teman kita juga masuk nih, cuma si Bandar Poren ini cuman CSQ doang, si LG-nya malah keluar. LG Poren keluar, LG lokalnya masuk, mudah-mudahan bisa di-up ya ke angka ada 92, kan ada si LG sih teman-teman. Ada Asli ini, Asli saya masih ingat mulu si Asli ini. UAY si XA teman-teman. Tanggal 8 Juli listingnya. Karena sering dibahas ini teman-teman. Ah, udah ada kabar baik lagi teman-teman nih. Smart Money sudah mulai masuk ya. Tunggu aja teman-teman bila Smart Money sudah mulai masuk, sudah mulai baik. Dari pungutan Bandar Poren, maaf Bandar Lokal cenderung sudah ngambil, ada pengeluaran lagi ditahan aja. Terus Bandar Poren pun demikian sempat ngambil walaupun sedikit ya cuma 5 juta tapi dia cenderung masih ada di dalam. Bandar Lokalnya seperti itu juga. Smart Money sudah mulai masuk teman-teman ya. Smart Money sudah mulai masuk. Saya bilang Smart itu golongan retail tapi atas nama institusi. Dia punya modal besar tapi terbatas teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan masuknya Smart Money si Bandar ada lawannya, ya si Bandar kan pengen duit juga gitu teman. Jadi kalau dinaikin ya ikhlasin aja kan butuh duit. Harusnya begitu kan secara teorinya. Tapi teori kadang-kadang mengalahkan kenyataan teman-teman. Oke teman-teman seperti itu ya. Asli posisi lagi bagus, Smart Money sudah mulai bagus teman-teman ya. Pungutan sudah mulai hijau-hijau terus teman-teman ya. Tinggal tunggu aja ini emiten yang dilongsorkan juga ke 50, targetnya ke harga atasnya. Lanjut ada IOTF, IOTF katanya next DCI, IOTF ya. Mudah-mudahan bisa terjadi teman-teman ya. IOTF. Kita lihat IOTF untuk ya betul teman-teman, IOTF itu punya PR rasio 500-an teman-teman. Itu sudah murni milik Bandar. Kalau sudah PR rasionya segede gitu ya.
Makanya teman-teman, kadang-kadang kalau fundamental mah kadang-kadang takut nih, PE rasio 1824 teman-teman. Itu sudah tidak masuk akal teman-teman ya. Nah biasa kalau tidak masuk akal ini bandar yang nguasain. Dan sudah terbukti dia bikin satu siklus, tak tak satu siklus nih, ini bisa naik teman-teman, bisa naik ya. Ini bisa naik terus, bisa ke level target utama di angka 300-an, ya. Ini adalah IOTF. Si Bandar Foreign juga sudah masuk bagus nih, Bandar 8 pun bagus. Jadi kalau sudah bagus ya saya nggak usah kemana mana ya teman-teman ya. Ini bagus semua, ini bagus semua. Lihat perhatikan volumenya, terurut, seperti yang ini milik film teman-teman nih, perhatikan film. Pungutannya milik film. Oh, kan cuma bandarnya ini film mah, ya. Jadi kalau IOTF dia apa namanya, volumenya, kalau ini bandarnya. Tektok tektok tektok. Ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi, teman-teman perhatikan aja si IOTF ini milik bandar, dia punya hak dan kebebasan untuk memasang sampai harga berapapun. Ini posisi uptrend, tanda kenaikan sudah disentuh, tinggal sedikit lagi targetnya ke angka 204 juga sudah disentuh. Mudah-mudahan bisa ke target utama ya 300 karena sudah bikin siklus. Kalau mau ngambil di mana? Di bawah aja. Teman-teman kalau sini scalping-an aja ya. Ataupun teman-teman harus pakai rencana aja. Karena posisi uptrend, posisinya uptrend. Emang sih nunggu lama teman-teman, nunggunya lama soalnya, diturunkan dari level berapa di tahun 2024 November, diturunkan sampai ke angka Maret. Oktober November, Desember, Januari, Februari, Maret, sekitar 5 bulanan, ya. Tapi di watchlist aja teman-teman, soalnya dia sudah mulai bikin 1, 2 nih, bikin step 1 sama 2 artinya sudah posisi uptrend ini, ya. Oke, IOTF bagus teman-teman ya, apalagi yang punya barang di bawah, ini mantap teman-teman ya. Soalnya ini milik Bandar 503, di sini 1.000, ya, Bandar mah nggak main-main teman-teman. Nah, satu lagi syaratnya kalau pengen dikuasain Bandar, nggak apa-apa kecil, untuk kuarterannya teman-teman, untuk net income-nya, tetapi dia terus melaporkan keuangan aja, terus jangan terlalu banyak hutang teman-teman. Cari yang seperti itu teman-teman ya. Kadang-kadang orang pada ketakutan, padahal, Bandar di situlah masuk. Ini Bandar Foreign cenderung masuk bagus teman-teman di OTF ini. Lanjut ada CTRA. CTRA, Ciputra Development. Ini juga lagi posisi bagus nih, tanda kenaikan sudah dilewati dengan baik. 1, ini 2 teman-teman ya. Target, mantap teman. Targetnya sudah dicapai teman-teman di sini ya. Ini target sudah dicapai ya. Dikit lagi tercapai. Ini hati-hati nanti kalau penurunan teman-teman, kalau penurunan. Perhatikan area sini nih, kalau dia turun ke area 905 masih aman, ya. Nah, sudah kalau ke sini nih hati-hati ya, ke 855 masih hati-hati di situ, tinggal tanda penurunan untuk masa depannya aja biarin aja. Tapi kalau masih di sini masih aman ya, 905 masih aman untuk penurunannya. Nanti kalau ada koreksi-koreksi dikit, ini posisi kepala merah juga sudah, eee, terlihat jelas tanda-tanda kenaikan teman-teman ya, soalnya lagi uptrend. Target di angka 1.385 untuk si CTRA ini ya. Oke, ini setiap step by step-nya sudah mulai dilewati ya, kita tulis di sini nih, ini kan sudah tercapai di sini ya, kita tulis tercapai di sini. Kenapa ini? Tanggal berapa ini? Tanggal 25 ya? 04.25. Nah, kenapa saya tulis begini teman-teman untuk, membuktikan kepada teman-teman bahwa pernah dibahas di sini, gitu aja. Itu aja teman-teman, nggak jauh saya sama teman-teman ya. Oke, kita lihat posisi CTRA. CTRA posisinya di mana? Posisinya dia, fundamental teman, ini harga fundamental ya. Cuman kalau lihat fundamental saya suka melihat dari PE rasionya aja, jadi aman teman-teman. Ini posisi dari tengah ke bawah artinya posisi agak murah dikit teman-teman, sudah di harga standarnya sekarang. Kenapa harga standar nih? Karena kebiasaan di area sini, kebiasaannya di area sini, di area 900-an, itu kebiasaannya. CTRA sekarang berapa PE rasionya? Di angka 7. Nah, di angka 7 kan di sini nih, 7 TTM-nya. Nah, ini angka 10 masih ada posisi ke 10, artinya masih ada 3 kali lagi. Ini posisinya kalau teman-teman perhatikan kan didowntrend sangat parah banget gitu ya. Nah, teman targetnya ke sini aja sudah, ke angka 1.100 sudah cukup teman-teman ya.
Kalau saya kan ke angka 1.300 teman-teman. Posisi, Bandar sudah nguasain, perhatikan Bandar sudah nguasain, emang sih poin keluar cuman Bandar sudah mulai masuk di harga sini teman-teman ya. Ya mudah-mudahan dia sudah sampai target dengan shadow tapi, kalau dia turun teman-teman terus, melakukan kenaikan akan lebih baik lagi. Ini target hanya tanda kenaikan aja teman-teman ini ya. Artinya, sudah mulai bisa di-up lah teman-teman ya. Nanti mungkin, target yang di sini 135 ini target di sini juga boleh nih, terus target di sini deh ya. Karena sudah melewati MA 200-nya, 07, 05, 25. Nah, di sini ada target apa namanya, ada MA 200 nih, sudah dipastikan kalau biasa kalau sudah MA 200 di bawah candle suka bagus teman-teman, suka posisi uptrend ya. Oke teman-teman, secara PR ratio juga bagus ya, masih di bawah, harga PR ratio rata-ratanya, terus secara pungutan juga bagus, secara MA pun bagus. Oke teman-teman, lanjut CTRA bagus, harum. Ini harum pertanyaannya apa nih? RUPS bagi independen emang ada ya, sambil nunggu. Harum posisi kemarin tanda kenaikan sudah dijebol teman-teman ya, sudah bagus berarti ini. Ini kemarinnya biarin aja, kalau turun ke 1760 masih aman, posisi lagi uptrend sekarang teman-teman ya, target tanda kenaikan di angka 860, targetnya di angka 965 ya, posisi bandar lokal sudah masuk, foreign pun sudah mulai masuk. Jadi bandar lokal dan foreign sudah mulai masuk teman-teman ya, bagus ya. Kita cek tanggal 6 untuk domestik ada CC, ada AZ, ada yang bagus, ada si YJ teman-teman sama si AZ. AZ. Nah, foreign-nya ada DRZ, PAK ini bagus teman-teman foreign-nya juga. Ini foreign cenderung foreign benar teman si BK, si AK gitu kan foreign benar gitu kan ini. CC sudah masuk, YU juga sudah masuk. Secara pungutan baik bandar lokal ataupun foreign sudah mulai masuk kembali. Tapi kita target ke angka 956 bisa lah teman-teman. Soalnya kemarin kan lagi buangan banget banget, lagi buangan banget-bangetnya gitu kan. Mudah-mudahan sih tahun ini pada pada mengulang ke harga tertingginya ya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini sudah mulai di harga rendah. Sudah menyentuh dari harga rendahnya teman-teman ya. Target kenaikan kan sudah mulai dilewati teman-teman, sudah mulai dilewati. Tinggal di sini doang satu nih, sudah dipastikan kalau sini koreksi sebentar akan naik lagi. Ini target selanjutnya di sini teman-teman nih, kalau dia sudah naik nih. Nah, di sini saya deketin dulu deh. Ini target utama bukan sih di sini? Nah, target utama di sini. Nah, di angka 1.600 di atasnya, ada kan di atasnya, cuma di sini doang boleh target utamanya. Oke teman-teman, seperti itu ya, kita geserin ke sini dulu dikit nih targetnya. Hari ini, hari kemarin ya, bandar lokal sudah mulai masuk dan foreign pun sudah mulai masuk. Harum, posisi posisi di mana sekarang? Harum harum. 940 cenderung ini, berdasar ke fundamental sekarang 11. Oh harga mahal teman-teman, hati-hati ya. Perasnya, sekarang itu 11, harga sekarang nih ya, rata-ratanya 9, hati-hati banget posisi mahal. Jadi targetnya jangan tinggi-tinggi, berarti di sini teman-teman. 981 kalau teman-teman pengen, mengutamakan fundamental. Nah, tapi kalau teman-teman, saya mah percaya sama apa, nah kalau target dari saya ke sini teman-teman, ya belum tentu istilahnya dalam waktu dekat gitu, mungkin ada nanti longsorin lagi, tapi target saya tetap ke sini. Saya targetkan tetap ke sini. Ini target yang kedua, berarti yang pertamanya sudah tercapai dengan baik. Oke teman-teman, seperti itu ya, Harum sudah mulai adisian dan mulai bagus, secara MA pun bagus, MA 20 masih berada di bawah MA 10, artinya posisi uptrend. Walaupun ada penurunan di level 765 masih posisi aman. Lanjut ada DAZ. Mantul ya. Ini kalau kalau DAZ ini posisinya teman-teman ya, sudah melebihi harga tengah berarti cenderung agak mahal dikit ya, agak mahal dikit. Nah, sekarang posisinya uptrend, teman-teman posisi uptrend. Ada gap nggak? Ada gap kecil nggak di sini? Nah, ada gap kecil nih. Kalau dia turun ke level sini masih aman ya, 3.9 masih aman, ke level ini pun masih aman. Kenapa? MA 20-nya lagi menuju ke atas. Ya itu untuk DAZ ya, sudah mulai bagus teman-teman. Target di angka 7375 teman-teman di sini nih targetnya ya. Tapi kalau katanya kejauhan, oke turunin dikit tensinya ke angka 5.900 aja di sini nih. Ya, ini targetnya di sini. Jangan jauh-jauh dulu teman-teman ya. 070525. Kita lihat ini apakah sudah mencapai harga overnya. Oh, udah mencapai harga over teman-teman ya, hati-hati ya. Udah mencapai harga over nih.
Jadi target ke sini aja lah udah cukup lah teman-teman ya. Tanda kenaikan sudah mulai dilewati dikit teman-teman ya, ini, istilahnya target kenaikannya. Dan per hari ini bandar foreign dan lokal akumulasi, bagus banget teman-teman, si lokal sama pun akumulasi, perhatikan di sini. Sudah mau CC lagi sudah masuk, kita lihat lokalnya siapa, ada YU sudah masuk, artinya bagus teman-teman ya. Secara pungutan bagus, secara EMA pun bagus teman-teman untuk si DAZ ini, DAZ, DAAZ ya. SMBR, SMBR. SMBR, tanda kenaikan sudah dicapai di sini teman. Tanda hampir targetnya tercapai ya teman-teman ya. 06 05 ya. 05 05 25. Nah, oke, target ini sudah tercapai dengan baik teman-teman ya. Ini juga sudah tercapai dengan baik. Nah, sini tercapai dengan baik. Ini di tanggal berapa nih? Tanggal 5 juga sama tercapainya. Kita hapus aja ya. SMBR berarti sudah tercapai dengan baik. Ini meninggalkan jejak kenaikan di angka 265. Bila mana dia turun ke level sini masih aman teman-teman nih. Ya, ini kan ada gap kecil nih, masih aman. 218 masih aman. Target selanjutnya ada di angka 272 sama di angka 294. Hati-hati area 220, 220 jeblos ya bisa ke bawah lagi dong teman-teman. Tapi kalau dia ditahan di sini masih posisi aman ya. Target sampai kemana ini? Nah, ke 376. Kita SMBR, kita cek SMBR posisi. Murah banget teman-teman. Ini posisi murah barang, murah banget, belum pernah menyentuh harga tertingginya suatu saat ya. Teman-teman ya, milik fundamental teman-teman. Kita cek SMBR. Kita lihat SMBR ini milik fundamental atau bukan. Rata-ratanya itu di sekitar 40-an ya. Ini berapa ya rata-ratanya? 14, masih posisi mantap teman-teman ya, masih posisi murah. Oke teman-teman, secara MA lagi posisi bagus. Cuman ini bandar lokal bagus pungutnya, bandar foreign-nya keluar teman-teman. Tunggu sampai bandar foreign keluar, masuk lagi ya. Nah, makanya kalau dia dikoreksikan ke arah ke 2220 masih posisi aman. Karena kenaikannya sudah dibikin sama dia nih di sini nih. Ini kenaikannya teman-teman. Nah, target selanjutnya ada di angka 294 teman. Ini target kenaikannya. Silahkan teman-teman. Ini kalau teman-teman dari bawah ya yang saya bilang itu masuk di bawah karena menuju ke atas kan ini sudah mulai bagus teman-teman. Udah lumayan lah teman-teman kalau teman-teman masuk di bawah karena menuju ke atas. Dan posisi harus di bawah, kan sudah di bawah banget ya. Ya kan sekarang posisinya sudah lumayan agak tinggal nunggu koreksiannya aja ini teman berapa persen. Wah, tinggal nunggu koreksiannya aja teman-teman. Harus ada koreksi ya. Cobex, kita lihat Cobex. Kita lihat Cobex. Cobex sudah banyak dilewati teman-teman nih. Penurunan sudah 1, 2, ini sudah banyak dilewati semua teman-teman, baik penurunan ataupun kenaikan ya. Wah, ini sudah tercapai target saya. Nah, menyisakan target kenaikan di angka 200. Nah, begitu teman-teman. Lanjut. Kalau dia turun ke angka 154, hati-hati teman. Kalau dia masih turun di angka 200 masih aman lah teman-teman ya. Apakah tanda kenaikan sudah dibikin? Saya tidak melihat di sini teman-teman, hanya satu melihat di sini nih tanda kenaikannya. Nah, yang kemarin ya 166 ya di situ. Ini ke bawahnya, sini hati-hati teman-teman. Ini hati-hati juga ya kalau penurunannya. Posisi si bandar foreign keluar, bandar lokal pun keluar. Kok bisa naik katanya? Karena waktu tanggal 28 memaaf harga dan tanggal 29-nya jualan teman-teman. Jadi ada kenaikan di sini kan dikit. Nah, ini bandar foreign sama lokal beli. Jualan lagi deh gitu kan. Tapi secara EMA masih posisi ke atas. Tapi ini si EMA 20 sudah mulai dibelokkan ke tengah. Hati-hati. Kita cek untuk cobek posisi teman-teman. Ya, posisi sudah mantul dari harga ini, harga murah, agak murah dikit. Nah, sudah mantul berarti posisi dia lumayan teman-teman. Mau April ini belum pernah menyentuh harga teratasnya. Ini PR rasionya 6. Kita lihat cobek posisi di mana kok untuk PR rasionya. Ini bisa ke atas berarti teman-teman ya. Bisa ke level 243 ya. Saya ke angka 226, di atas ada enggak? Nah, di atas ke 278. 278 dulu deh teman-teman.
Kita lihat callback minus. Jadi secara fundamental kurang baik ya karena minus, tapi dia melaporkan keuangan artinya cenderung baik. DER-nya perhatikan DER-nya. Utangnya gede teman-teman nih. 4,68 artinya utangnya 4 kali daripada equity-nya. Hati-hati. CPKPU teman-teman ya. Tapi selama dia masih laporan keuangan masih aman lah teman-teman ya. Yang penting dia melaporkan keuangannya. Oke. Jadi ini masih milik fundamental teman-teman ya. Bisa ke sini bisa kalau dia keuntungan sudah mulai bagus dan hutangnya sudah mulai dibayar teman-teman ya. Posisi bandar lokal sudah mulai bandar lokal keluar, bandar foreign pun keluar. Tapi secara emang masih posisi apa yang sesuai kalau dia sudah jeblos di angka 154 cenderung dia akan turun kembali. Ini targetnya di angka 280 aja teman-teman callback ini. CNMA kita cek CNMA. Teman kita sudah take profit teman-teman kemarin ya. Nah, targetnya di angka 199 teman-teman untuk CM ini masih posisi uptrend. Bandar lokal dan cenderung masih terus akumulasi. Jadi kalau dia koreksi pun akan baik-baik saja teman-teman ya. Baru 41 teman-teman ya, target ke angka 1198 dan di angka 238. Posisi uptrend lagi bagus teman nih. Lebih semalam ini agak sulit meniwati ini nih 179 betul agak sulit di sini. Ya. Tapi si bandar lokal dan cenderung akumulasi. Keren teman-teman. Mudah-mudahan tidak terjadi penjualan, itu maksud saya teman-teman. Kalau jualan ya bisa ke bawah lagi lah. Tapi selama dia 141-nya tidak jeblos, teman-teman cenderung mantul di sini aman. Di angka 132 pun masih aman. Tetapi kalau jeblos ke 127 ya bisa ke bawah lagi dong gitu teman-teman. Tapi posisi pungutan baik teman-teman. Satu lagi deh UNTD ya. UNTD. Ini posisi emiten yang dijebloskan nggak? Ya, emiten yang diangkat sedikit teman-teman 168 ke angka 234 sudah dijebloskan ke bawah, sekarang lagi posisi untuk diuptrendkan. Meninggalkan si kepala kembar, si bandar lokal kembali maaf harga, si foreign jualan. Kemarin ada penahanan teman-teman di area tanggal 6-nya ya. Cenderung dia tidak mau ke atas, ada si kepala kembar. Bukan si kepala kembar, bukan sih teman-teman ya. Oh bukan teman-teman ini. Bukan, kalau nggak dilihatin besar mah nggak kelihatan. Ini target kenaikan teman-teman. Ini si bandar lokalnya belum keluar ya. Nih perhatikan teman-teman, bandar lokalnya belum keluar. Lagi dikit ya. Nah sini pas. Perhatikan bandar lokalnya belum keluar di sini. Baru keluar sedikit ya. Biasa kalau keluar sedikit, dia hanya nahan aja teman-teman. Dia hanya nahan aja. Nah, ini emang yang keluar banyak itu bandar foreign ya. Terakhir kemarin ngejual sampai 273 juta gitu kan. Di angka 117 juta kemarin itu ya. 95 juta dan 95 juta keluar kemarin. Posisi ini target sudah dicapai dengan baik di sini teman. Ini banyak yang nyangkut ya, tenang aja teman-teman ya. Ini emiten yang lagi saya pantau juga teman-teman. Saya terus pantau ya. Tercapai di tanggal berapa? Tanggal 5 ya. Tanggal 5 ya teman-teman harus santai. Di sini harus santai teman-teman. 1 2 3. Aduh, ini langsung tercapai semuanya, udah bagus buat teman-teman ya. Target selanjutnya ada angka 136 sama di angka 176. Ada target utama enggak? Ada target utama di angka 280. Ini teman-teman ini targetnya. Kita tulisin ya, kadang-kadang teman kita targetnya di mana target ini? Saya tulis di sini targetnya. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ya. Target yang pertama, yang selanjutnya ada 141. Nanti ada lagi target di sini, kita copy paste dulu deh. Terus paste. Ya, malah ngeblok. Ini clone. Nah, di clone aja ya. Nah, ini target selanjutnya di angka berapa? Di angka 172. Kita clone lagi deh. Clone. Nah, udah. Targetnya. Ini targetnya, target utama di sini, teman-teman. 1 2 3 di angka 208, di angka 175 dan di angka 138 itu targetnya, teman-teman, untuk si UNET ini. Ini ke bawahnya aman. Hanya di sini aja nih. 64 aja. Tragedi tanggal 8 ya. Tragedi tanggal 8 belum. Mudah-mudahan untuk masa depannya. Mudah-mudahan untuk masa depan. Ini di tanggal 8 harus dijadikan momen teman-teman ya. Nanti kita bikin deh momen tanggal 8 gitu. Tanggal 8 tanggal 9 itu momen teman-teman ya. Dilongsorkan selongsor-longsornya
Cuman dari situlah tanda-tanda kenaikan ternyata diubah dari longsor yang longsor ke angka kenaikan longsor terjadi berapa minggu teman-teman ini ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Jadi si Poren masih ada, maaf, si Poren masih keluar, ada barangnya sekitar seperempat lagi kalau kita ngitung dari arah sini, seperempat lagi. Tapi kalau si bandar lokal masih posisi dia ada di atas, artinya masih posisi dia menahankan untuk tidak dijual teman-teman ya. Oke, Smart Money kemarin ngumpul kan, ternyata Smart Money juga bagus teman-teman, kalau sudah mulai tinggi bagus ya. Smart Money ngumpul, langsung menekan ya kan. Mudah-mudahan ini ada koreksian, maaf, jangan lepas daripada 87-nya teman-teman ya. 87 lepas ya bisa ke bawah lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan dia kalaupun dia sampai ke bawah ke angka 86 87 masih posisi aman teman-teman ya. 87 lah posisi amannya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa ditembus juga MA 200-nya adalah mudah-mudahan dipermainkan di area sini nih. Apalagi sebenarnya nyampe target, mantep banget ya teman-teman. Oke teman-teman, seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin ada emiten teman-teman yang lain yang akan kita bahas. Selamat pagi dan selamat berjuang untuk hari ini dan ciao.